Pelan-pelan saja nanti juga berlepas ya, atau alat apapun kita putar-putar sampai membentuk lingkaran. Hati-hati pada saat pemasangan jangan sampai tertutup. Nah, housing bagian dalam itu harus sejajar dengan mantap. Kedatangan tamu nih, Oxford Slim Classic Edition ini datang dari salah satu subscriber yang mengeluhkan kalau podnya ini tidak bisa tapping. Kita buka saja, kita nyalakan saja, katanya masih 1 minggu tapi sudah ada bocor-bocor ya di sini ya. Kita bersihkan dulu ya dari sisa-sisa liquid, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, kita cek. Ini tidak terbaca ya, 0,0 ohm. Wattnya 28 watt. Nah, di sini kedip ada tulisan solve. Oke, ini kita cari penyebabnya di mana. Mudah-mudahan kendalanya hanya di coil saja ya. Langsung kita eksekusi saja. Ini kita rapikan. Lanjut, alat yang akan kita gunakan yaitu tang pemotong, obeng set, dan yang paling penting adalah tisu. Langsung kita eksekusi saja. Siapkan kotak seperti ini ya. Fungsinya untuk apa? Menaruh sampah bekas liquid yang kita bersihkan, jadi tidak bercecer kemana-mana. Untuk cartridge di sini masih banyak sekali liquidnya ya, agar nanti liquidnya meresap. Nah, caranya seperti ini ya. Kita runcing-runcingkan tisunya, lalu kita masukkan ke lubang dan cartridge-nya kita miringkan posisi seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, siapkan obeng min yang paling kecil untuk mencongkel cartridge. Oke, di sini ada 2 titik pengunci cartridge ya. Kita lepaskan 2 titik di sini, cukup mudah dicongkel, dikeataskan, dan sebaliknya pulkit ke atas. Tarik pelan-pelan saja nanti juga berlepas. Sudah terbuka ya, mudah sekali. Oke, ini untuk kapasnya kita lihat masih bagus sekali ya, masih bersih, masih putih. Sepertinya ada set di bagian bawah coil ya. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa liquidnya. Kita siapkan tisu agar tidak merepotkan ya kemana-mana untuk sisa liquidnya. Yang pertama itu kita lepas, kita tarik saja untuk housing bagian tengah ya, atau bagian luar. Lalu kita lepaskan karetnya, kita keluarkan. Kalau susah kita potong saja langsung lah, untuk mempercepat durasi video juga, karena akan kita ganti kawatnya. Kita gunting saja seperti itu. Lalu di sini ada part lainnya, yaitu adalah busa ya. Kita cabut menggunakan pinset, kita keluarkan saja ya. Hati-hati, awas tertusuk ke jari. Cara mengeringkan listriknya seperti ini ya. Kita lipat-lipat, lalu kita pergunakan capit untuk memeras ya. Nanti setelah kita capit, dia akan meresap ke dalam tisu sehingga nanti akan kering. Kita diamkan saja dulu. Lanjut kita eksekusi di bagian coilnya. Ini kita lepas saja kawat kapasnya. Ini kita lihat masih baru ya. Kawatnya udahlah, nggak usah ribet-ribet, ganti aja. Awas ya, jangan sampai dibuang asal. Hati-hati, takut terinjak, terkena kaki. Nah, selanjutnya keluarkan konduktor yang warna kuning ini. Ini untuk konduktorisasi ya. Kita keluarkan, hati-hati jangan sampai terkena tangan ya. Jangan khawatir hilang ketika menusuk karena dia akan menempel di magnet. Oke, kita lepaskan satunya. Ketika terlepas dia akan menempel di magnet. Amankan ya, jangan sampai hilang. Oke, kita lihat di sini ada sisa bekas
kawat koil yang tadi kita potong ini keluarkan ya, jangan sampai tersisa, bisa menyebabkan short nanti di cartridge. Kecil sekali. Kita bongkar housing bagian tengah menggunakan tang seperti ini. Kita capit, jangan terlalu kencang ya, sambil diputar-putar dan ditarik ke arah samping. Lalu kita keluarkan kapas bagian serapan. Lanjut kita siapkan air panas ya. Lalu part-part tadi yang kita bongkar kita cuci. Kenapa menggunakan air panas? Karena air panas itu bisa membersihkan zat-zat seperti minyak, aroma-aroma, jadi tidak akan ada sisa minyak dan tidak akan ada sisa aroma. Ulangi beberapa kali silakan. Ketika nanti aromanya sudah hilang, itu berarti sudah bersih. Kita gunakan blower pengering seperti ini, bisa menggunakan hair dryer atau alat apapun, karena kalau dijemur lumayan lama ya, jadi kita ekspres saja. Yang penting kita bersihkan supaya tidak ada sisa-sisa air. Selanjutnya kita siapkan seperangkat alat rebuild coil. Banyak sekali kita temukan di marketplace dengan harga kisaran sekitar 50.000 dengan alat yang lengkap. Alat bantunya juga di situ sudah tersedia. Lalu kita ambil satu coil untuk kita rebuild ya. Kita ganti coilnya dengan caranya seperti ini. Untuk bagian kaki menghadap ke kanan dan bagian pegangan atau paku ripet tadi menghadap ke kiri. Kita putar-putar sampai membentuk lingkaran. Oke, lalu kita siaskan satu helai kapas. Lalu kita pasang seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Melingkar di antara koilnya. Lalu disisakan kurang lebih 1,5 cm untuk nanti menutupi bagian dalam housing coil. Seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Bagian ring ada di luar, sedangkan bagian yang intake itu ada di dalam. Oke, nanti sisa kapasnya kita pintal kembali agar menutupi lubang housing tadi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah lubang resapan liquid itu harus sejajar dengan housing bagian dalam dan luar. Oke, selanjutnya kita cabut pelan-pelan, jangan sampai gulungannya nanti acak-acakan. Kita ambil housing bagian luar, lalu kita masukkan seperti ini, diputar searah dengan arah kapas. Teknik mengencangkannya seperti ini, menggunakan tang panjang, jangan terlalu keras, nanti bisa patah. Kita ambil seal karet. Tengah karet ini kakinya itu kita posisikan ke atas dan ke bawah, ada lubang di situ. Kita masukkan seperti ini ya. Di sini ada tolakan untuk lubang bagian karetnya juga menonjol. Pada saat dimasukkan seperti ini, dia akan menutup sempurna. Lalu kawat bagian kakinya kita paskan agar masuk ke lubang housing bagian bawah. Ada yang lupa ya? Kita keluarkan spons bagian bawah tadi. Lalu kita pasang. Kita masukkan kedua kaki coil tadi. Harus ada lebih ya, sekitar 0,2 mili. Lalu kita rapatkan. Di sini ada pengunci karetnya ya.
nanti terlihat di situ ada pengunci karet dan lubangnya dipaskan agar rapat, tidak ada jarak antara housing bawah dan karet seal bagian tengah. Oke, lalu kita pasang konduktor yang kecil tadi. Hati-hati pada saat pemasangan, jangan sampai tertutup ya, karena kawatnya sangat kecil. Oke, seperti ini penampakannya yang sudah jadi. Kita bersihkan dari sisa-sisa keringat, lalu kita ambil housing luar. Oh iya, perlu diperhatikan di sini ya, di sini ada perbedaan ya antara kanan dan kiri lubang housing bagian bawah. Oke, nah fungsinya apa? Untuk menandai bagian mana penutup luar atau intake liquid. Kita paskan bagian coil, hati-hati ya, ada housing bagian dalam itu harus sejajar dengan housing bagian luar. Jadi kalau tidak sejajar dia akan sulit untuk dimasukkan. Nah, kalau sudah sejajar tinggal kita tekan seperti ini, masuk sempurna. Selanjutnya kita tes dulu, kita ambil code-nya. Nah, di sini terbaca ya, 0,6 ohm dengan watt start awal di 10 watt. Oke, langsung saja kita isi liquid lah biar langsung kita cek bisa burning tidak. Perlu diperhatikan pada saat penggunaan pertama kali cartridge baru ataupun coil yang sudah di-rebuild, untuk memaksimalkan daya serap kapas itu jangan langsung dilakukan pumping ya. Liquid itu harus meresap dan setidaknya menyentuh di bagian coil, sehingga kecil kemungkinan resiko coil terbakar. Jadi sabar dulu lah ya, jangan langsung dihisap gitu pengen ngebul banyak. Kita tunggu waktu dulu sebentar, sesaat ya, 1 atau ya 2 menit, diamkan saja dulu. Oke, lanjut kita cek. Mantap, berhasil ya, ternyata kendalanya ada di coil cartridge. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sehat selalu untuk kita semua. Buat yang nggak suka silahkan skip ya. Baik, nanti code ini akan saya kirim ke pemiliknya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Semangat pagi.